Tuh, rekan-rekan media ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, apapun permintaan daripada kuasa hukum itu, sepanjang memenuhi kriteria hukum, why not? Tetapi kalau meminta akunnya dikembalikan, yang sita tuh siapa? Kan harus ditelusuri. Kalau seandainya disita oleh Bareskrim atau permintaan Bareskrim, itu mungkin bisa kita telusuri. Tapi kalau seandainya tidak, loh apa hubungannya ke Bareskrim untuk mengembalikan akun-akun tersebut? Itu kan kalau akun itu kan urusannya Kominfo. Jadi kita harus bisa mendudukkan pokok permasalahannya. Ya. Apakah kuasa hukum itu mengerti bahwa itu disita oleh Bareskrim, terus diminta dikembalikan model apa? Nah ini harus perlu betul-betul kita tuh memahami kriteria hukum tuh, jangan asal ngejeblak aja gitu loh. Nah, jadi kalau asal ngejeblak aja kita sehingga proses hukumnya, substansi hukumnya jadi kabur. Ingat loh, kita kan untuk mencari formula yang terbaik untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi jangan membuat jadi bias semua dengan persepsi-persepsi yang tidak memenuhi kriteria hukum. Kita pengacara loh. Pengacara harus berbicara berdasarkan fakta hukum. Jangan jadi pengacara berbicara dengan katanya, menurut dia, yang saya ketahui. Oh ya nggak benar. Data dan fakta, buktikan. Kalau memang dikembalikan akunnya model apa, siapa yang sita. Kan jelas kalau sana penyitaan itu kan ada, surat penyitaan jelas. Tapi kalau enggak, mau dikembalikan oleh siapa? Kan Bareskrim tidak punya kewenangan masalah akun itu. Kecuali ada permintaan daripada Bareskrim, itu pun sepengetahuan daripada yang bersangkutan. Itulah kira-kira ya. Oke. Nah, Bang, ini kan juga tidak hanya ke Bareskrim ya, seperti itu. Nah, infonya adalah pengacara ini juga sudah mendatangi KPK. Ini ada juga salah satu upaya antisipasi sebelum pra-peradilan. Kan ini mengantisipasi adanya mungkin bisa bilang ini adalah suap mungkin ya Bang ya, seperti itu, karena mungkin melihatnya bahwa kasus ini dari awal menurut kuasa hukum dan keluarga ini kan ada merasa tidak adil, mendapatkan ketidakadilan. Nah Bang itu seperti apa Bang? Ini kok jadi lucu ya, urusan pra-peradilan apa hubungannya dengan KPK gitu loh. KPK hanya menelusuri apakah terjadi perbuatan tindak pidana, gratifikasi, suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kalau hanya untuk mengantisipasi, ya monggo-monggo saja, kasih informasi aja. Ada nggak aliran dananya, dari siapa, untuk siapa dilakukan. Ingat, bahwa pra-peradilan itu tidak melibatkan jaksa. Nah, jadi jangan salah kaprah kita semua. Hakim pra-peradilan cuma hakim tunggal dan panitera yang meminta apa yang menjadi data permohonan pra-peradilan daripada pengacara berdasarkan permintaan kliennya. Nah, di situ kita uji materi. Apa kita mampu uji materi di situ mengatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah? Itu nanti kita buktikan. Berikan data fakta, berikan bukti-bukti. Berikan alibinya, kemudian nanti hakim akan melihat ya. Nanti pada petitum yang dimunculkan apakah diterima atau tidak. Kalau tidak diterima mungkin menganulir penetapan tersangka. Tapi kalau hanya tidak ya tetap berlanjut. Kriteria proses hukum itu berjalan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, yang diatur oleh KUHP. Nah, saya juga memohon kepada pengacara kita nggak usah berasumsi lah. Selalu berasumsi. Nah, kalau sudah pengacara berasumsi ya repot kita. Ada lagi pengacara lagi, saya sampaikan saja sekalian di sini. Ada yang mengatakan bahwa karena divisi humas sudah mengumumkan Ibtu Rudiana tidak terlibat. Itu kan berdasarkan analisis, fakta, pemeriksaan baik di Propam maupun di Bareskrim. Nah, kenapa kok dipaksakan pengacara itu sudah nggak benar segala macam? Loh, udah kamu aja yang jadi hakim. Kita kan punya kriteria hukum. Ada penyidik, ada JPU, ada hakim. Makanya di dalam keterangan saya terdahulu menyatakan bahwa
Kalau memang tidak ketemu ujungnya, substansinya di kepenyidikan, nanti kan bisa kan kita lihat nanti di JPU. Diterima nggak data fakta atau hasil lidik sidik daripada penyidik? Kalau diterima jadi P21, terus mau yang salahkan siapa? Oh, itu asal-asalan. Berarti kamu sudah tidak percaya kepada penyelenggara negara. Emang kamu pengacara sudah hebat apa kamu ngomong seenakmu aja? Kalau memang kamu betul-betul hebat, buktikan berdasarkan data dan fakta. Nanti kalau sudah JPU menerima P21, pelimpahan tahap 2, melakukan dakwaan, kemudian tuntutan pengadilan, hakim menerima, memutuskan. Terus sampai si pengacara mengatakan bahwa hukum di Indonesia sudah nggak benar, kan gitu? Ya sudah kau pindah aja ke luar negeri, jangan di Indonesia lagi. Kalau tidak percaya kepada hukum Indonesia, nggak usah jadi pengacara di Indonesia. Kau pengacara di Hong Kong sana aja, atau pengacara di Amerika. Kalau mau pengacara di Indonesia, kau harus taat, patuh akan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau sudah diputuskan oleh hakim, dituntut oleh jaksa, mau apa lagi? Terus siapa lagi yang mau kamu percaya? Berarti menganggap bahwa ini penggawa hukum ini nggak benar semua. Apa kamu sudah benar? Introspeksi dirilah oknum-oknum pengacara ini. Jangan ngomong asal ngejeblak, harus berbicara berdasarkan fakta hukum, harus berbicara dengan kriteria-kriteria yang diatur oleh undang-undang. Itulah yang saya mohonkan. Jadi sehingga masyarakat kita berikan edukasi yang benar. Jangan masyarakat tidak diberikan edukasi yang benar. Akhirnya bias, netizen mengatakan begini, ini mengatakan begini. Itu kan ilmu asumsi. Contoh kalau sudah mau dipikir lagi, apakah tuh film yang dikatakan tuh mimpi masuk kesurupan itu, ada nggak dalam kriteria hukum? Nggak ada. Emang ada dalam ilmu hukum kesurupan bisa dimasukkan jadi bukti? Ya nggak ada. Nah ini harus betul-betul kita cermat. Jadi jangan asal ngomong aja, melihat ini salah, melihat itu salah. Berikanlah kepercayaan itu. Kalau memang betul-betul para penyelenggara ini menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan fakta hukum yang ada, kan saya sudah bilang terdahulu, Propam gak usah ragu-ragu, berikan sanksi yang tegas. Berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Betul-betul masyarakat mengerti bahwa jangan sampai Polri ini ada keperpihakan. Harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul merasa terayomi. Gitu kira-kira. Bukan saya katakan bahwa ada oknum-oknum Polri yang juga bersih, tidak. Ada aja yang nggak benar. Nah, tapi jangan dong dipukul rata. Kasus ini kan sudah booming. Masa mau Mabes Polri main-main lagi? Ya nggak benar lah, presidennya monitor kok. Itu kira-kira ya, kira-kira. Nah, Bang, nah ini kan dia juga kuasa hukum dan keluarga mengambil langkah juga ke tadi sempat hampir ke Mahkamah Agung. Meminta tolong untuk ini juga salah satu mungkin antisipasi ya Pak dari pihak keluarga, ingin melihat mungkin minta apa ya, monitor lah nanti saat persidangan pra peradilan. Nah ini bisa nggak sih Bang, maksudnya dalam arti ini kan mereka juga mendapatkan respon yang baik nih dari pihak Mahkamah Agung. Abang gimana seperti itu? Saya rasa itu sah-sah saja ya. Namanya masyarakat pencari keadilan untuk meminta kepada penegak hukum yang lebih tinggi untuk memonitor perkembangan daripada pra peradilan, itu saya rasa sah ya. Jadi nggak ada yang dilanggar juga di situ. Nah, mereka meminta itu ya, saya rasa tanpa diminta pun Mahkamah Agung pasti akan menurunkan timnya. Kan ada tim untuk memeriksa perjalanan daripada sidang di pengadilan. Apakah itu pra peradilan ataupun sidang yang lain. Itu kira-kira itu saya rasa menurut hemat saya ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Nah, kita harapkan juga Mahkamah Agung juga betul-betul memonitor ini secara maksimal sehingga proses pengadilan ini berjalan juga secara fair ya. Hakim, saya rasa kalau hakim tunggal nanti mencermati ini, dia tidak akan mungkin mau main-main lagi. Ini kan sudah menasional loh, internasional. Alangkah gobloknya kalau seandainya bermain-main lagi di kasus ini gitu loh. Oke, Bang, ini juga ada salah satu video yang cukup menarik nih. Salah satu lawyer ini mengatakan bahwa 7 narapidana ini yang sudah ada di lapas Cirebon akan dipindahkan ke 3 lapas di Bandung. Maksudnya akan dipisahkan. Iya. Abang menanggapinya seperti apa nih? Ya udah suruh aja dari hakim dia atau jadi kalapas dia.
Suruh jadi kalapas saja udah Menkumham dia. Saya enaknya aja merintahkan supaya satukan saja ini apa. Itu kewenangan institusi. Mau apapun yang dilakukan institusi, tidak ada kewenangan kita masyarakat untuk mencampuri. Mau dipindahkan ke Ujung Berung kek, mau dipindahkan kemana, kan urusannya Kumham. Memerintahkan pada kalapas, mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu dicermati sehingga mereka dilakukan seperti itu. Jadi jangan mau pengacara tuh satukan lagi mereka supaya bersatu. Emang lu siapa gitu loh? Ngomong kok jeblak aja gitu loh. Nah, kalau jadi pengacara itu yang benar lah. Jangan berdasarkan otakmu aja. Berdasarkan fakta hukum ngomong. Kalau sudah ngomong gini orang akan ketawa nanti. Lo siapa sih? Kok merintah Kumham lah, merintah kalapas lah supaya disatukan lah. Lo emang enak-enakmu aja merintahkan itu. Jadi nggak benar itu, ya. Itu kewenangan Kumham, kewenangan kalapas, terserah. Seandainya narapidana itu dilakukan ke sini, polisi aja, penyidik aja nggak bisa intervensi ke situ. Sejak sudah sampai dia jadi narapidana, urusan sudah berada di Kumham. Bukan lagi di hakim, bukan lagi di JPU, bukan lagi di penyidik. Jadi nggak usah dikait-kaitkan lah, cari benang merah. Udahlah, kita mari berbicara dengan fakta hukum yang ada. Sehingga berikan kepada masyarakat tuh jangan berdasarkan otakmu aja. Masyarakat biar jernih untuk mencermati itu. Karena ini kasus ini jangan dibuat main-main gitu loh. Supaya dibilang hebat, kata orang Medan sudah dibil heb gitu ya. Oh, sebegini, menurut saya harus begini. Kalau ini tidak diperiksa harus begini. Hukum kita sudah mati ya, mati aja menurutmu. Nah, supaya jangan mati kok pindah. Jangan di Indonesia lagi. Kalau nggak percaya dengan hukum Indonesia lagi, kan gitu. Jadi seolah-olah bahwa sasaran hanyalah Peggy. Itu kan menurut pikiranmu. Kau kan nggak ngerti apa analisis dari Barreskrim itu mencari benang merah selanjutnya. Tidak akan berhenti di situ. Untuk saat ini mereka melakukan tindak lanjut pada posisi itu. Bukan berarti menutup permasalahan di kemudian hari ada hal-hal benang merah yang tertarik lagi. Bisa untuk dilakukan pemeriksaan ulang ataupun menetapkan seorang jadi tersangka. Tapi saat sekarang ini itulah yang dilakukan, itulah yang maksimal. Jangan kita mencari benang merah yang lain kalau memang dia tidak terbukti. Itu yang perlu dicermati. Ya. Oke, Bang, ini juga kan kemarin itu sempat ramai nih Bang. Para saksi ini ada 4 orang saksi ya. Mereka rata-rata mencabut kesaksian. Nah, lalu apakah ini nanti akan berpengaruh Bang dengan sistem hukum yang dengan adanya 7 terpidana ini kan 4 saksi ini mengatakan bahwa 7 terpidana ini tidak ada di lokasi. Apakah nanti di saat peradilan maupun nanti peradilan akankah ini merubah Bang dari hasil nanti Bang nantinya untuk nasib ke-7 narapidana ini? Ini kan kita kan baik, ya, jadi saya jabarkan saja. Ke-7 narapidana adalah narapidana yang sudah mendapatkan kepastian hukum. Kalau mereka tidak menerima sanksi atau vonis dari pengadilan, ada salurannya, yaitu mengajukan PK. Karena proses hukum itu sudah selesai. Nah, di PK nanti silakan munculkan novum-novumnya. Silakan munculkan bukti-bukti yang lainnya bahwa keterlibatan mereka sebenarnya direkayasa. Munculkan nanti di PK sana. Nah, kalau nanti hakim pada saat PK diajukan, dikabulkan, tentunya para terpidana ataupun narapidana ini mempunyai hak untuk dipulihkan nama baiknya. Ataupun berikan ganti rugi, ada material maupun imaterial. Gitu loh. Jadi itu semuanya berjalan, berpengaruh atau tidak, ya itu nggak ada. Kalau di pengadilan itu yang diminta itu pra peradilan yang mana? Ya, tentang Peggy, ya Peggy berproses. Kalau diminta saksi-saksi ahli dan sebagainya silakan saja. Tentu nanti hakim tunggal akan mencermati, itu yang saya katakan tadi. Tapi hakim tunggal mencermati tentang Peggy, bukan tentang ke-7 narapidana ini. Nah, Peggy yang menjadi sumber utama. Kalau memang betul berdasarkan hakim menilai, oh ternyata memang ada hal yang nggak benar, dia akan mengabulkan pra peradilan itu. Kalau ternyata sesuai dengan substansi ataupun koridor hukum yang berjalan, dia akan menolak. Tapi tidak ada relevansinya untuk berpengaruh kepada 7 narapidana ini. Sekali lagi sampaikan, ke-7 narapidana ini sudah selesai proses hukumnya.
sudah diponis oleh hakim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan sudah menjalani, ya, vonis itu sudah dijalani oleh para narapidana. Nah, pada saat perjalanan ini mereka merasa keberatan, ada mungkin hal-hal yang lain yang tidak sesuai atau novum, itu yang saya katakan tadi, ajukan PK. Ada kok salurannya, ajukan aja PK. Itu baru benar. Jangan membuat pengadilan jalanan. Jangan pengacara ngomong di jalan, ngomongnya di depan sidang. Jangan ngomong secenakmu aja, tangtung-tangtung, tapi tidak berdasarkan fakta hukum. Menurut yang saya lihat, lah, hukum itu bukan menurut yang saya lihat. Hukum itu menurut di kepala saya. Hukum itu menurut data dan fakta. Jangan jadi menjatuhkan reputasimu lah. Ya, pengacara terus betul-betul equal. Ya. Nah, Bang, kalau memang misalkan nanti akhirnya 7 narapidana ini mengajukan PK, misalkan seperti itu. Lalu 4 saksi ini mencoba mencabut, ya, mengatakan bahwa ini 7 narapidana itu sebenarnya tidak ada di lokasi. Apakah nanti saat PK itu akan dikabulkan kan, Bang? Maksudnya akan ada hasilnya nggak sih, Bang, kalau memang nantinya mereka ke PK? Jadi begini ya, saya tidak mau mencampuri urusan proses hukum yang sudah berjalan. Itu kan berdasarkan kita, ada 4 saksi akan mencabut dan lain sebagainya. Tentu hakim yang ditunjuk untuk memproses ini akan menganalisis, ada timnya. Saksi-saksi bukti novum yang lain itu akan dimasukkan. Mereka akan bersidang, memproses kasus yang sudah berjalan ini. Berdasarkan pengajuan PK kita. Kalau PK itu diterima karena ternyata ada proses yang salah, itu yang saya katakan dikabulkan. Tapi kalau enggak, ya tetap ya narapidana tetap. Jadi kita nggak bisa berandai-andai di situ. Tapi kalau dikatakan ini dianulir, nggak bisa. Karena proses hukum sudah selesai. Ingat loh ya, proses hukum sudah selesai. Terserah apa penilaianmu, itulah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Siapa pelakunya gini-gini, jangan menjustis orang. Berarti hakimnya nggak benar, emang kamu sudah benar. Gitu loh. Itu suka menjustis orang tuh yang nggak benar. Lah, sama-sama kita introspeksi diri. Karena pada proses ini, kita juga berharap pembelajaran bagi juga penyidik. Lebih hati-hati, lebih profesional, supaya mendudukkan porsi dan proporsi yang benar. Itulah kira-kira. Jadi, saya juga tidak mau membela mana yang salah. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Kalau penyidiknya ternyata nanti hasil daripada lidik sidik propam ternyata ada abuse, lakukan tindakan hukum tuh. Lakukan sidang kode etik. Berikan sanksi sesuai dengan kriteria hukum yang berlaku. Sehingga masyarakat tahu, oh ternyata kita tuh betul-betul berpihak kepada kebenaran. Gitu loh kira-kira. Bang, sekarang kan juga lagi viral juga, Bang. Ada salah satu tukang ojek melihat langsung, atau 2 orang juga melihat langsung bahwa kejadian itu cuman hanya 2 orang itu pun juga pakai baju hitam. Abang dari kacamata hukum itu cuma hanya tulisan, apa harus ada bukti sebagai saksi? Sekali lagi saya sampaikan, ilmu hukum tidak ada kata asumsi. Ilmu hukum tidak ada menurut katanya. Yang saya lihat, itu nggak bisa dalam ilmu hukum. Kalau dalam ilmu hukum, bukti fakta itu ya akan diterima oleh penyidik. Tapi, oh saya lihat kemarin, kapan kau lihatnya? Kalau petunjuk sih boleh-boleh saja. Tapi petunjuk bukan bukti. Gitu loh. Jadi bukti yang akurat itu yang tidak bisa dianulir orang lain, itulah menjadi alat bukti yang sah. Nah, nanti besok-besok dia ngomong lagi, kemarin saya di sana. Loh, pada saat persidangan kenapa kamu nggak ngomong? Nah, kenapa sekarang sudah ini berjalan seperti kayak gini, banyak sekali komentar. Ditanya sama pengacara yang satu begini, dia ngomong lagi, katanya. Jangan pakai ilmu katanya, pakai ilmu hukum, ilmu data dan fakta. Sesuai dengan kriteria substansi yang ada. Peristiwa itu terjadi, dilakukan oleh seseorang, ini loh buktinya, ini loh faktanya, ini loh alibinya, gitu loh. Jadi saya berharap juga kita pada pemerhati, tolonglah, kuburlah ngomong asal ngomong, ya. Jangan asal ngejeblak dengan media.
Berikan edukasi yang benar kepada masyarakat bahwa proses hukum ini berjalan sesuai dengan kriteria. Kalau memang betul-betul nanti sanksinya ternyata Peggy tidak bersalah, buktikan di pengadilan. Nah, ini nanti akan prosesnya naik dari JPU pengadilan. Kan sasaran utama kan cuma Peggy. Lo kok lo ngomong seenaknya aja gitu loh. Emang kamu siapa lah? Kalau kamu pengacara buktikan aja. Kau bisa nggak membantah atau menganulir atau mengamputasi yang sudah dilakukan oleh JPU sama penyidik? Buktikan, kamu hebat nggak? Jangan ngomong di jalanan, ngomong di pengadilan, ngomong di koridor hukum. Jangan berikan jadi kepada masyarakat tuh pembiasan gitu loh. Ini yang saya harapkan pada kita semua. Marilah kita berpikir jernih, mari kita berpikir positif, jangan asal ngomong supaya dibilang orang hebat, ngomong sembarang aja. Masyarakat kan tidak tahu, dia hanya tahu kulit luarnya. Lah kita jangan memberikan hal ini kepada masyarakat, gitu loh. Sehingga timbul pesan negatif, gitu loh. Abang bilang asumsi, tapi bilang dari kacamata hukum, abang mantan penyidik Mabes Polri, ada nggak titik satu poin kejanggalan dengan kasus Pina ini yang masyarakat masih bertanya-tanya? Baik, terima kasih. Jadi begini ya, kalau dibilang satu titik poin berarti saya sudah menjustis, berarti saya sudah melakukan penyelidikan. Oke. Itu prinsipnya. Saat sekarang ini saya yakini bahwa proses sedang berjalan. Karena apa? Saya sudah sampaikan tadi bahwa menetapkan Peggy itu tidak sembarangan. Apalagi sekarang sudah booming. Peggy ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara. Dihadiri oleh ada Intolkam, ada penyidik, ada Bareskrim, ada divisi hukum, para pengacaranya, dan penyidik yang bersangkutan. Jadi sudah nggak main-main. Apalagi dimonitor oleh publik. Jadi kalau dikatakan ada satu kunci bahwa ada kejanggalan, saya tidak bisa berasumsi. Karena saya selalu berbicara dengan fakta hukum. Saya nggak mau supaya dibilang, kayaknya seperti ini, kayaknya ada seperti ini. Pernah nggak saya lihat? Kan nggak pernah saya lihat. Si pengacara tuh ngomong, berdasar kata dia begini, di sini, di lubang ini, segala macam. Pernah nggak kau tahu? Siapa yang ngomong? Dasarnya apa? Harus begitu dong kalau bicara. Jadi kalau menurut hemat saya, hematmu, hemat hukum. Itu menurut hemat saya seperti itu ya. Saya harus berbicara apa adanya. Netral, aktual, berikan edukasi pada masyarakat. Kalau memang betul, bebaskan tuh Peggy. Tapi kalau nggak betul ya, sesuaikan koridornya. Kalau nanti sudah diputus, ternyata masih kurang puas, ajukan PK. Oh, izin. Ini kan abang mantan penyidik di Bareskrim pula. Lalu kemarin juga Pak Presiden menurunkan propam untuk dalam pemeriksaan ini. Nah mungkin abang sebagai mantan penyidik di Bareskrim, ini adalah salah satu langkah tepat tidak sih bang akhirnya diturunkan propam ini? Menurut saya sah-sah saja. Saya ini mantan Karwasidik, saya juga mantan Karupropus Mabes Polri loh. Saya orang propam loh. Ya, Karupropus Mabes Polri. Kalau memang dalam penyelidikan nanti turunlah Paminal, saya yakin ini Paminal diturunkan. Ya, pada saat proses lidik-sidik diturunkan Paminal untuk memonitor perkembangan hasil lidik-sidik. Dan harus memang diturunkan. Itwasum juga ya harus menurunkan juga timnya untuk memonitor, mengguiden proses ini supaya jangan lari dari fakta. Tapi pada perjalanannya kalau ada benang merah ini yang kusut, yang tidak sesuai dengan koridor hukum, itu yang saya katakan tadi. Saya sudah lakukan. Pada saat saya Karupropos ada anggota yang melakukan penyimpangan tuh, jangan ragu-ragu, berikan tindakan yang tegas. Berikan sanksi, sidang kode etik. Kalau memang harus diputuskan, putuskan. Loh, kasus Sambo aja bisa kok. Ini kasus apa? Oh, Sambo kan cukup besar, tapi berani kok memecat beberapa orang, apalagi kayak gini. Terlalu kecil kalau mengambil langkah-langkah ini atau mengorbankan reputasi daripada Polri. Kapolri juga sudah berpikir, Kabar Reskrim sudah berpikir bagaimana menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya. Itulah harapan kita. Supaya jangan terjadi lagi bias, segera limpahkan ke kejaksaan. Kalau sudah diterima kejaksaan berarti sah dan meyakinkan telah terjadi perbuatan atau peristiwa pidana itu. Tinggal nanti jaksa akan mengajukan dakwaannya ke pengadilan. Kira-kira gitu. Terakhir bang, mungkin pesan dari abang, mungkin agar kasus ini tidak menjadi bola liar dan menjadi banyak asumsi-asumsi baru nih bang, mungkin masukan atau saran dari abang boleh? Baik, terima kasih. Jadi saran-saran dari saya yang pertama ya, saya berharap kepada
Polri, khususnya penyidik, khususnya Bareskrim, segera selesaikan tuntaskan kasus ini secepat-cepatnya. Ajukan ke JPU berdasarkan alat bukti yang sah. Pada saat sudah diterima secepat-cepatnya, supaya segera dilakukan dakwaan oleh JPU. Ini akan terjadi criminal justice system, supaya cepat selesai, publik tidak bertanya-tanya lagi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, proses ke depannya, supaya jangan terjadi seperti ini lagi, ya. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah milik daripada masyarakat. Yang ketiga, ya, saya harapkan kepada pemerhati semua, ya, janganlah memberikan gambaran, keterangan, publikasi yang justru mengaburkan peristiwa ini. Karena kalau kita sudah pemerhati berbicara, orang akan menilai bobot daripada kita, ya, profesionalisme daripada kita. Kamu ngomong ini sesuai dengan fakta hukum nggak? Kalau nggak, percayalah akan jatuh reputasimu gara-gara bibirmu. Makanya mulutmu harimaumu. Jaga pada saat kau berbicara, jangan asal ngejeblak. Berbicara berdasarkan fakta hukum. Sehingga masyarakat bisa menilai, oh begini jalan ceritanya. Itulah kira-kira pesan saya kepada kita semua. Mudah-mudahan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud berdasarkan sidang pengadilan nanti. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, dan mari kita percaya karena hukum kita ada di Indonesia. Baik buruknya ya inilah hukum kita. Kalau sudah tidak percaya dengan hukum kita lagi, nggak usah jadi pengacara kau. Pengacara kau di luar negeri sana aja. Jangan di Indonesia lagi. Karena kebanyakan ngomong kamu nggak percaya dengan hakim, nggak percaya dengan jaksa. Terus lo mau percaya dengan siapa? Dukun? Apa mau percaya dengan tukang teluh? Nah, makanya jangan asal ngomong. Kalau memang kau orang hukum, kan tahu aturan main hukum. Lakukanlah aturan main hukum itu. Kira-kira gitu harapan saya kepada seluruh masyarakat dan kepada kita semua. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.